Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Selamat malam untuk rekan-rekan mengikuti kelas Islamologi, dan selamat malam juga untuk Pak Farid sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Islamologi ini. Saya Renaldo Christian Martin dari Prodi Sarjana semester 5 akan mengerjakan tugas sambil menjawab juga beberapa pertanyaan sebagai syarat kelulusan dari ujian akhir semester mata kuliah Islamologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah disusun. Untuk pertanyaan pertama tentang kesan dan pesan atas pembelajaran selama 1 semester ini di mata kuliah Islamologi. Untuk yang pertama, selama mengikuti mata kuliah Islamologi, saya memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan baru yang memperkaya pemahaman saya untuk mengenal lebih apa itu agama Islam beserta berbagai dinamika dalam perkembangannya. Salah satu hal yang paling berkesan adalah tentang kompleksitas sejarah-sejarah agama, yaitu sejarah agama Islam, keragaman interpretasi melalui teks-teks kitab sucinya, serta relevansi terhadap isu-isu kontemporer seperti contoh ekologi atau lingkungan hidup dan sosial. Selain itu saya juga belajar tentang pentingnya menghargai atau bersikap toleran terhadap perbedaan pengajaran dalam agama yang membentuk saya untuk lebih tolerir terhadap rekan-rekan dari agama sekitar atau agama Islam. Untuk yang kedua, pembahasan paling penting dan relevansinya. Pembahasan yang paling penting adalah yang berkesan menurut saya adalah berbagai konsep melalui tauhid yang mengajarkan banyak konsep keadilan sosial dalam struktur Islam, dan konsep tauhid juga mengajarkan kita untuk mengakui keesaan Tuhan dan melaraskan seluruh aspek kehidupan melalui kehendak dari Tuhan sendiri. Sementara itu, konsep keadilan sosial juga menekankan pentingnya untuk memperlakukan sesama manusia dengan baik dari keadilannya, dari sisi kemerataannya juga harus diperhatikan. Nilai-nilai yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari juga membantu kita untuk mendorong untuk dapat hidup lebih baik dan dapat berkontribusi bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam nilai moral maupun kehidupan yang lainnya. Yang ketiga, bagaimana konsep gerakan lingkungan dalam Islam dan Kristen. Yang paling penting adalah dalam mata kuliah Islamologi ini, khususnya untuk di materi presentasi kedua, dari tokoh-tokoh yang dari masa khalifah banyak sekali mengajarkan tentang bagaimana konsep lingkungan, baik itu tingkatnya dari tingkat golongan masyarakat yang lebih kecil maupun lingkup yang lebih besar. Beberapa contoh yang dilakukan adalah dalam Islam adalah apa yang dilakukan oleh masa kekhalifahan dalam menjaga iklim tetap baik. Salah satu yang sering yang dilakukan dalam mata kuliah Islamologi ini yang terutama mengenai tentang konsep kekhalifahan. Konsep kekhalifahan sangat merambah atau dalam arti mengajarkan masyarakat, terutama untuk dalam lingkungan masyarakat yang beragama Muslim pada masa itu, untuk dapat mengenali lingkungannya dan bisa bersahabat dengan lingkungannya. Konsep tersebut bisa dilakukan melalui konsep tentang kesadaran akan lingkungan dan unsur-unsur ekologis untuk menjauhi berbagai konsep seperti perusakan lingkungan, perusakan tanah juga. Selain itu juga pengelolaan tanah juga sangat ditekankan dalam masa periode kekhalifahan. Selain itu juga gerakan yang dilakukan konsep keislaman pada masa kekhalifahan itu sangat realistis dengan masa sekarang, karena kemudian dari gerakan itu juga mendorong berbagai gerakan baru, yang terutama adalah mendorong gerakan dalam konsep agamis, sehingga teori agama itu tidak hanya dipakai untuk mengajarkan hal-hal kebaikan, namun juga juga diterapkan untuk mengajarkan setiap manusia untuk memperlakukan lingkungannya dengan baik. Untuk
konsep gerakan lingkungan dalam Kristen sendiri kurang lebih tidak jauh berbeda, hanya saja konsep untuk menjaga alam dan menjaga alam sendiri kalau dalam kekristenan itu lebih cenderung dari konsep awal penciptaan yang kurang lebih menekankan untuk menjaga segenap ciptaan dengan baik, yang sudah merupakan tanggung jawab dari setiap umat yang beragama Kristen. Dan untuk perbandingannya sendiri kurang lebih gereja juga mulai masuk dan mulai peduli dengan isu-isu tentang lingkungan, belum lagi tentang isu pemanasan global yang saat ini sedang yang akhir-akhir ini sedang naik karena kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan cairnya es di kutub utara yang dapat mengakibatkan mungkin tenggelam bumi. Itu mulai dinaikkan lagi isu-isunya karena dirasa bahwa konteks masa kini mengenai kerusakan alam itu mulai komprehensif, mulai nyata, sehingga banyak juga gereja yang mulai menekankan dari sisi ideologi maupun teorinya untuk menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap alamnya. Manusia harus mulai sadar dengan nilai moral dan nilai kehidupannya untuk menjaga alamnya. Itu merupakan tanggung jawab bagi umat beragama maupun manusia secara utuh. Untuk pertanyaan keempat, ajaran penting untuk mengatasi krisis iklim. Seperti yang disebutkan tadi, dalam Islam konsep kekhalifahan sudah menekankan manusia untuk menjaga dan melestarikan alamnya melalui dorongan dari ajaran sendiri, menekankan manusia untuk mulai peduli, memiliki nilai keadilan baik itu dari manusia maupun pada alamnya, sehingga konsep sosialis ini tidak hanya diterapkan pada manusia tapi diterapkan juga untuk merengkuh ciptaan-ciptaan lain, seperti salah satunya adalah tumbuhan maupun menjaga keberlangsungan ekologi dengan baik. Untuk kekristenan, salah satu konsep yang sudah diterapkan adalah konsep stewardship atau pengelola, yang memberikan mandat bahwa manusia harus dapat mengelola bumi dengan baik. Ajaran tentang cinta kasih, bentuk peduli pada sesama, ini mendorong kita untuk peduli juga, tidak hanya terhadap sesama manusia tapi mendorong juga untuk peduli kepada sesama makhluk hidup dan lingkungan mereka. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana relasi kerjasama sejauh ini antara Islam dan Kristen mengenai konsep lingkungan hidup ini? Sejauh ini memang tidak ada batasan secara lebih untuk agama. Ketika memang manusia memiliki kesadaran yang penting terhadap lingkungan hidup, mereka memiliki dorongan untuk bekerja sama tanpa mengenal batasan agama. Mereka juga memiliki kepedulian melalui kesadaran sosial mereka, sehingga mereka mampu dikatakan mengelola lingkungannya dengan baik. Meski dengan demikian juga peran antara kerjasama relasi ini juga harus terus dibangun, karena menurut saya saran yang dapat diberikan adalah dari salah satunya adalah institusi tempat saya belajar saat ini, STFT Jakarta, yang menerapkan Green Campus Blue Seminary, yang mengajarkan bahwa setiap gereja-gereja juga harus menerapkan berbagai isu-isu, terutama kepedulian mengenai isu-isu lingkungan dan isu-isu kerusakan yang terjadi juga kepada air. Itu juga mengingatkan saya kepada gereja saya, yaitu GPIB, yang mulai sadar akan kepentingan itu dan mulai membentuk ideologi. Selain ideologi saja, mereka juga menggerakkan dari program-program, dan saya harap melalui program-program seperti dari program-program unit-unit bidang pemuda, kaum bapak ataupun kaum ibu, saya harapkan teori ini tidak hanya terpampang saja, tidak hanya terpasang saja sebagai dasar dari gereja, tapi gereja harus mampu melakukannya. Dan begitu pula sebaliknya dengan relasi antar agama, yaitu Islam. Hal ini juga harus terhubung, sehingga kepedulian untuk menjaga lingkungan itu menjadi kepedulian dan tanggung jawab sesama manusia, bukan harus di antara pembatas dari agama tersebut,
lingkungan menjadi rusak dan tidak dipedulikan. Sekian kira-kira jawaban dari saya. Maaf untuk kurang dan salah kata yang mungkin akan saya ucapkan. Sekian video ujian akhir semester saya ucapkan terima kasih.